Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Korespondensi Niaga Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan surat pengiriman barang, surat penuntutan, dan surat tagih. Yang pertama yakni surat pengiriman barang. Jadi dalam perdagangan formal, prosedur penyerahan barang yang paling sederhana khusus untuk pengiriman barang dalam satu kota yang pengiriman barangnya tidak memerlukan jasa pengangkut adalah kita sebagai penjual ketika mengirimkan barang pesanan harus disertakan paling tidak surat pengantar barang. Dan untuk bukti penerimaan barang, pemesan harus membuat dan menandatangani surat tanda terima. Sementara untuk jarak pembeli yang cukup jauh seperti misalnya antar kota, antar pulau, bahkan antar negara karena membutuhkan jasa pihak ketiga sebagai perantara, yang mana pengiriman ini tidak hanya menggunakan surat pengantar, tapi memerlukan dokumen tambahan seperti surat pengiriman pesanan atau surat pengiriman barang. Surat ini difungsikan untuk menerangkan pengiriman barang dan sebagai pengantar untuk dokumen yang dikirim. Nah, adapun keterangan dari surat pengiriman pesanan itu berisi pemberitahuan pengiriman pesanan. Yang pertama yakni berdasarkan order yang mana barang dikirim. Yang kedua, jenis barang yang dikirim, diinformasikan jenis apa saja, tipenya yang apa. Lalu, berapa jumlah barang yang dikirim, dan alat pengangkut yang digunakan, serta dokumen-dokumen yang juga dilampirkan. Jadi harus setidaknya ada 5 keterangan yang terisi di dalam surat pengiriman barang. Selanjutnya, nama dokumen yang sering dilampirkan bersama surat pengiriman barang sesuai dengan kasusnya. Yang pertama, dalam pengiriman biasa bersama surat pengiriman pesanan itu harus dilampirkan faktur dan surat pesanan. Faktur wajib dilampirkan karena merupakan tanda bukti penjualan barang. Sementara surat pengantar wajib dilampirkan karena merupakan tanda bukti penyerahan barang. Yang kedua, bila barang dikirim melalui perusahaan pengangkutan, maka harus ada surat muatan barang atau surat angkutan barang. Bila diangkut menggunakan angkutan darat, perlu namanya surat jalan. Bila diangkut dengan kapal laut, kita harus membutuhkan bill of lading. Dan bila diangkut dengan kapal udara, ya kita memerlukan airway bill. Lalu, bila barang yang dikirim perlu dirinci atau bila barang dipakai ke dalam alat pengepakan, maka perlu dibuatkan packing list sesuai dengan data yang tertera dalam faktur. Dan bila pemesanan telah melakukan pembayaran, baik itu sebagian atau seluruhnya, penjual harus melampirkan kwitansi sebagai bukti ia telah menerima sejumlah uang dari pembeli. Dan terakhir, bila barang yang dikirim itu diasuransikan, penjual dapat melampirkan polis asuransi atau surat pertanggungan asuransi. Oke, ini contoh dari surat pengiriman barang. Selanjutnya, surat tanda bukti itu kan bersifat membuktikan suatu hal, misalnya penerimaan, penyerahan, pengiriman, identitas, dan lain sebagainya. Tanda bukti yang dibahas di pertemuan ini biasa digunakan dalam kegiatan bisnis yang berhubungan transaksi jual beli dan pengiriman barang. Surat tanda bukti yang dimaksud di sini adalah faktur, daftar rincian barang, beserta surat pengantar. Pertama-tama kita bahas faktur terlebih dahulu. Faktur atau invoice merupakan tanda bukti penjualan barang. Faktur menurut jenisnya dibedakan menjadi faktur pro forma, yakni faktur sementara yang diberikan sebelum penyerahan barang secara keseluruhan. Yang kedua adalah faktur biasa atau kerap disebut faktur utuh. Nah, faktur ini merupakan faktur dengan format yang paling sederhana. Informasi yang terkandung di dalam dokumen ini hanya mencakup informasi sederhana seperti nama dan alamat, lawan transaksi, mata uang, jumlah harga barang, dan tanggal transaksi. Faktur ini juga biasa disebut dengan tagihan penjualan. Selanjutnya ada namanya faktur konsuler. Faktur konsuler adalah dokumen yang menerangkan pengiriman barang. Jadi dalam dokumen ini termuat sejumlah informasi seperti nama pengirim, penerima barang, dan harga. Faktur ini dapat diperoleh melalui perwakilan konsuler negara tujuan pengiriman.
dan harus disertifikasi oleh konsul negara tujuan. Nantinya, konsul tersebut akan memberikan stempel dan mengotorisasi dokumen ini. Faktur konsuler ini diperlukan oleh beberapa negara untuk mengumpulkan pajak dan bea cukai. Dokumen ini dapat membantu kita mempercepat proses impor barang ke negara tujuan. Yang terakhir yakni faktur pajak. Faktur pajak adalah dokumen yang dikeluarkan pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebagai bukti pungutan pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan. Dilihat dari fungsi pengkreditan pajak, kita mengenal dua macam dokumen pajak, yaitu ada faktur pajak keluaran dan ada faktur pajak masukan. Oke, adapun hal yang perlu diperhatikan dalam faktur. Jadi yang pertama, faktur harus dibuat atas nama pemohon kredit, kecuali terdapat ketentuan lain sesuai perjanjian kedua pihak. Yang kedua, keterangan barang pada faktur sesuai dengan surat pesanan. Yang ketiga, jumlah harga, potongan harga, NPWP, dan dibubuhi materi yang berlaku. Yang keempat, yakni pada bagian akhir faktur, itu biasanya lazim dicantumkan singkatan SE dan O atau E dan O dan E, yang mengandung maksud apabila terdapat kesalahan, hasil perhitungan itu dapat kita perbaiki. Nah, lalu yang terakhir yakni faktur dianggap sah apabila ditandatangani oleh penjual atau yang dikuasakan. Oke, selanjutnya ini faktur berisikan ada nomor urut, nama barang, kuantiti barang yang dijual, harga satuan, jumlah harga seluruhnya. Berikut contoh dari faktur. Oke, tanda bukti kedua yakni adalah daftar rincian barang. Daftar ini dibuat bila barang yang dikirim terdiri dari beberapa jenis. Tanda bukti ini berguna untuk memudahkan penerima mengetahui rinciannya. Jadi satu faktur mempunyai satu daftar rincian barang. Dan isi daftar rincian barang harus sesuai dengan jenis dan jumlah barang yang tertera di dalam faktur. Daftar rincian barang berbentuk formulir yang mempunyai kolom-kolom untuk mengisi data tentang yakni kode atau nomor peti, isi peti, ukuran peti, berat barang dalam bentuk neto dan bruto. Adapun fungsi dari daftar rincian barang yang pastinya untuk mengetahui isi dalam peti atau alat pengepakan lainnya, lalu untuk dicocokkan dengan faktur, yang ketiga untuk memudahkan mengenali barang, untuk memudahkan menghitung ongkos angkut, dan untuk memperlancar proses pemuatan dan pengangkutan barang. Nah, ini merupakan contoh dari daftar rincian barang. Oke, selanjutnya kwitansi. Kwitansi ini merupakan tanda bukti penerimaan dan pembayaran sejumlah uang secara sah. Jadi sebagai tanda bukti, kwitansi mempunyai bagian-bagian berikut. Ada nama dan alamat yang menerima uang, ada nomor dan tanggal, ada jumlah uang dengan angka dan terbilang, dan ada maksud untuk keperluan tertentu. Jadi dijelaskan maksudnya apa, untuk keperluannya apa. Ini contoh kwitansi yang sering kita lihat. Nah, ini salah satu contoh kwitansi yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya surat pengantar pesanan. Jadi surat pengantar pesanan itu merupakan surat yang disertakan bersama barang sebagai pengantar dalam pengiriman barang dan bukti penyerahan barang. Jadi bagi penjual, adanya tanda tangan penerima di dalam surat pengantar barang itu merupakan tanda penyerahan barang telah selesai. Nah, surat pengantar barang itu kita buat minimal rangkap 2. Jadi setelah ditandatangani penerima, lembar asli akan dibawa kembali oleh petugas yang mengantar barang untuk diserahkan kepada petugas bagian penjualan atau bagian ekspedisi perusahaan pengirim barang. Sementara untuk duplikat atau kopinya ditinggal pada penerima, jadi jangan kebalik. Ini contoh dari surat pengantar barang. Oke, di gambar ini kita bisa melihat bahwa penjual melakukan penyerahan barang
entah itu langsung kepada pembeli atau kepada perusahaan pengangkutan. Harusnya ini kepada perusahaan pengangkutan ya, arah panahnya. Jadi kalau misalnya menggunakan perusahaan pengangkutan, berarti dari penjual ke perusahaan pengangkutan, lalu ke pemilik gudang, nanti diserahkan kepada pembeli. Nah, kalau menggunakan perusahaan pengangkutan, kita bisa melakukan penuntutan itu langsung kepada perusahaan pengangkutan, pemilik gudang, atau bisa langsung kepada penjual. Jadi, pengajuan klaimnya itu sebenarnya tergantung dari case-nya itu seperti apa. Dalam melakukan penuntutan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, tuntutan itu harus berdasarkan hukum. Yang kedua, tuntutan harus logis dengan disertai bukti-bukti yang kuat. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan penuntutan itu tapi tidak disertai dengan bukti-bukti. At least harus ada bukti gambar atau bukti video. Yang ketiga, penyelesaian harus dilakukan dengan wajar dan sesuai dengan kerugian. Jadi jangan sampai menjadikan ini sebuah kesempatan untuk meraih untung di salah satu pihak. Jangan. Jadi harus dilakukan dengan wajar dan sesuai dengan kerugian. Yang keempat, yakni surat penuntutan dibuat dengan bahasa yang sopan, jelas, dan lugas, agar nanti kerjasama tetap bisa berjalan dengan baik. Ini merupakan contoh dari surat penuntutan. Yang terakhir, surat penagihan. Jadi, surat tagihan itu adalah surat yang berisi permintaan atau peringatan dari kreditor kepada debitor untuk menyelesaikan utangnya. Adapun hal pokok yang terdapat dalam surat penagihan yakni harus menyebutkan tanggal transaksi dan nomor faktur penjualan yang dimaksud. Yang kedua, menyebutkan tanggal jatuh tempo dan sudah berapa lama waktu tersebut berlalu. Yang ketiga, menyebutkan besarnya tunggakan yang harus dibayar, menyebutkan cara pengiriman uang atau cara pembayaran yang diinginkan kreditor, dan yang terakhir yakni menyebutkan hal lain yang dianggap perlu, dapat berupa teguran, peringatan, atau ancaman. Jadi, tujuan penagihan ini bukan semata-mata untuk mendapatkan uang, tetapi lebih dari itu. Jadi, untuk mempertahankan hubungan baik antara kedua belah perusahaan. Oke, beberapa tahapan yang dilakukan dalam surat penagihan. Nah, jadi ada surat tagihan tahap pertama, yang mana berisi untuk mengingatkan dan permintaan agar debitur membayar utangnya. Jadi bagi para pihak debitur, bila mendapatkan surat tagihan tahap pertama, maka hendaknya memperhatikan hal berikut. Yang pasti yakni memenuhi kewajiban secepat mungkin, lalu mengemukakan alasan-alasan yang logis dan jelas. Yang ketiga, bila menunda pembayaran, hendaknya memberitahu sebelum datang surat tagihan kedua. Yang terakhir, yakni usahakan kreditur masih mempunyai kepercayaan kepadanya. Lalu surat tagihan tahap kedua, yakni berisi peringatan pertama karena debitur lalai membayar utangnya. Jadi kalau misalnya yang pertama, kedua tidak digubris juga, maka kita bisa melakukan surat tagihan ketiga. Jadi kalau misalnya pada tanggal yang ditentukan debitur masih belum melunasi, maka pihak kreditur akan menagih melalui bank atau inkaso. Jadi inkaso itu merupakan layanan bank untuk penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri. Lalu apabila tagihan melalui bank sudah dilaksanakan dan ternyata dana debitur kurang atau gironya kosong, maka debitur akan mendapat teguran dari bank. Jika hal ini berlangsung 3 kali, maka rekeningnya akan ditutup. Rekening debitor yang ditutup oleh bank akan dapat merugikan debitor karena itu kan kesempatan mendapat referensi dari bank dapat hilang. Lalu kesempatan mendapatkan kredit dari bank hilang. Dan nama debitor pasti akan tercemar. Lalu selanjutnya tahap keempat. Jadi kalau misalnya pada saat penagihan ketiga juga tidak dilunasi, maka kreditor dapat membuat tagihan keempat yang isinya disertai ancaman. Jadi, kalau misalnya debitur tidak menyelesaikan pembayaran, kreditor akan mengadukan kepada pihak pengadilan. Nah, ini merupakan contoh dari surat penagihan pertama. Kalau misalnya surat penagihan pertama tidak digubris, kedua tidak digubris, ketiga tidak digubris, maka kita boleh melakukan atau mengirimkan surat penagihan keempat.
Oke, itulah tadi beberapa penjelasan terkait dengan surat-surat bisnis. Untuk surat-surat lainnya nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.